Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Babu Sofa TV rahimakumullah. Kita ketemu lagi untuk kajian keluarga sakinah yang kita masih membicarakan tentang bagaimana cara kita menjadi pasangan yang berbintang di dalam keluarga kita. Masih dalam bab yang ketiga kita kemarin tentang memberikan nafkah finansial dan ibadah seksual. Nah, pada kali ini saya ingin melanjutkan dari bahasan yang ketiga, yakni kita akan fokus tentang ibadah seksual ya, ibadah seksual. Di samping ya, di dalam rumah tangga memberikan nafkah finansial, suami pun juga berkewajiban untuk memberikan nafkah biologis yang itu di dalam agama dipandang sebagai ibadah. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa melakukan hubungan seksual atau hubungan badan hendaklah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan di dalam agama Islam, yaitu diantaranya adalah istri harus dalam keadaan suci, tidak haid, dan dilakukan dengan cara yang benar. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum, kata Allah ya. Jadi apabila mereka, para istri telah suci, datangilah mereka sesuai dengan ketentuan Allah kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa kali idealnya untuk melakukan hubungan seksual itu? Bisa dilakukan sebulan sekali, kata Ibnu Hazm, atau mungkin 4 hari sekali, atau mungkin 4 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, menurut ulama yang lain. Semua di dalam agama boleh-boleh saja, yang penting dilakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dari pasangan suami istri. Tentu menyesuaikan dengan tingkat kebugaran tubuh, tingkat kesehatan yang diperlukan, dan jangan sampai melakukan hubungan seksual yang itu menyebabkan kita justru malah sakit atau malah justru kita tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ia bercerita, ada 3 sahabat datang ke rumah istri Nabi, kemudian bertanya tentang ibadahnya Nabi. Lalu kemudian mereka saling berbangga dengan ibadahnya masing-masing. Siapa di antara kita yang ibadahnya seperti Nabi yang telah terampuni semua dosanya, masa lalunya, dan dosa yang akan datang? Seorang dari mereka kemudian berkata, saya sholat semalam suntuk. Kemudian orang yang kedua, saya puasa setahun penuh. Kemudian orang yang terakhir, saya menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya. Mendengar obrolan itu, maka Rasulullah menemui mereka seraya mengatakan, antum alladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la asyakum lillahi wa atqakum, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Nabi yang begitu dekat dengan Allah, Nabi tetap berpuasa, Nabi juga melakukan sholat malam, Nabi juga menikahi wanita. Artinya kita pun tetap harus memberikan hak di antara anggota tubuh kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita melakukan ibadah seksual, apa yang perlu untuk kita perhatikan? Carilah waktu yang tepat, tempat yang aman, nyaman, jauh dari suara orang-orang yang di sekitar kita. Jangan lupa
periksa bau mulut, ya, badan dan pakaian Anda sebelum Anda naik di atas ranjang. Saya tekankan sekali lagi, ini penting sekali. Kelihatannya sepele, tetapi ini justru sangat berpengaruh dalam suasana keheningan, keharmonisan pasangan suami istri ketika melakukan ibadah seksual adalah periksa bau mulut, badan, dan pakaian Anda sebelum Anda di atas ranjang. Ini akan sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa jika Anda bisa menciptakan suasana yang begitu romantis dalam kehidupan pasangan suami istri dalam keluarga Anda. Perhatikan juga yang perlu untuk kita perhatikan dalam ibadah seksual ini. Jangan langsung to the point Anda. Jangan langsung kemudian Anda melakukan hubungan seksual tanpa melalui pembicaraan-pembicaraan yang ringan sebelum Anda bercinta. Berikan ciuman hangat atau rangsangan-rangsangan yang lainnya supaya suasana begitu syahdu, supaya suasana begitu menyenangkan. Jangan lupa memulainya dengan doa yang kita senantiasa berharap keberkahan dari setiap hubungan badan dan anak yang nanti akan dilahirkan akan menjadi anak yang soleh, anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Saya ulangi lagi ya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, ini adalah doa ketika Anda hendak melakukan hubungan suami istri atau ibadah seksual ya itu. Yang perlu juga kita pahami dalam ibadah seksual ini adalah Anda jangan egois ketika bercinta. Artinya, jangan sampai ketika melakukan ibadah seksual ini mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kenikmatan atau kepuasan dari pasangannya, ya itu. Artinya apa? Jadi ketika mengakhiri ibadah seksual ini, ketika mengakhiri hubungan seksual ini, hendaklah bisa sama-sama mendapatkan kenikmatan atau kepuasan bersama. Makanya Rasulullah dalam hal ini pernah bersabda, "Idza jama'a ahadukum ahlahu falyastukha, thumma idza qadha hajatahu qabla an taqdi hajataha fala yu'jilha hatta taqdi hajataha." Jika ada seseorang ketika kalian itu bercinta dengan istri, maka hendaklah ia bisa bersungguh-sungguh satu sama lainnya, bisa saling memuaskan. Lalu ketika ia sudah puas, sebelum istri puas, maka hendaklah ia tidak tergesa-gesa untuk mengakhirinya sampai ia memberi kepuasan kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas bin Malik. Nabi sangat perhatian betapa kehidupan ranjang itu sangat berpengaruh terhadap suasana keharmonisan rumah tangga. Suasana yang seperti ini itu bisa membuat gairah dalam rumah tangga. Jadi penting, salah satu faktor yang bisa membuat pasangan ini menjadi harmonis, pasangan ini menjadi romantis, pasangan ini menjadi akur dan makin hari makin bahagia ketika ia mampu menghadirkan rasa gairah antara satu dengan yang lainnya, yang ketika melaksanakan ibadah seksual ini satu sama lainnya bisa memberikan kepuasan atau kenikmatan. Jadi tidak egois dengan apa yang dirasakan sendiri. Ketika selesai melakukan hubungan seksual, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada pasangannya. Supaya ada penghargaan, supaya ada pembicaraan
yang itu bisa menutup sebelum Anda satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan istirahat atau tidurnya. Hal yang seperti inilah ketika pasangan ini sama-sama memuliakan, sama-sama membahagiakan, maka insya Allah kehidupan dalam ekonomi keluarga tentang nafkah finansial, semuanya penuh dengan ridho Allah. Ketika dalam ibadah seksualnya pun juga akan bisa menghadirkan suasana kebatinan yang makin hari rasanya tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah. Terus melakukan syukurnya karena telah hadir pasangan yang membahagiakan. Saya kira demikian untuk bab yang ketiga yang membicarakan tentang pasangan berbintang ketika memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, baik jasmani maupun rohani, baik finansial maupun ibadah-ibadah seksual. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi, bila mana ada pertanyaan, Anda butuh konsultasi, Anda bisa menghubungi nomor yang ada dalam deskripsi untuk kita bisa saling berdiskusi dan saling bisa bermanfaat ketika kita bisa membantu Anda untuk membangun keluarga yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.